Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia adalah makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ajaran agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain menjadi ketentuan syariat yang kita jalankan dalam kehidupan kita, ajaran agama Islam juga adalah salah satu media yang Allah berikan kepada kita untuk bagaimana tetap bisa menjaga kemuliaan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, sewaktu beliau telah mengenal agama Islam dan merasakan nikmatnya beragama Islam, maka beliau mengatakan, kami dulu adalah kaum yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah, dengan datangnya ajaran agama Islam, dengan kami memeluk ajaran agama Islam, maka Allah mengangkat derajat kami, lalu memuliakan kehidupan kami. Alhamdulillah, kemuliaan itu Allah senantiasa jaga buat diri kita. Sampai Allah juga menyiapkan bulan yang begitu sangat mulia bagi kita, untuk bagaimana kemuliaan itu semakin bertambah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin mulia kita di hadapan Allah, maka semakin cinta Allah, maka semakin sayang Allah kepada kita. Oleh sebab itulah puasa yang kita lakukan, salah satu tujuannya itu adalah memuliakan kehidupan kita di hadapan Allah. Dan itu sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada ayat 183 dari surah Al-Baqarah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Status takwa itu adalah status yang sangat mulia. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita semua ini, alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang mulia di hadapannya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kami, kata Allah, telah memuliakan yang namanya manusia. Kami bawa mereka fil barri wal bahar, di daratan, di lautan. Ya, wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan mereka dari begitu banyak makhluk-makhluk kami yang kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kemuliaan yang harus kita jaga, kita pelihara dan syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia mulia di dalam ajaran agama Islam itu punya definisi. Apa definisinya manusia dalam ajaran agama Islam?
Menurut ajaran agama Islam, yang namanya manusia itu adalah dia mukawwanun yatakawwanu minar ruhi wal aqli wal jasad. Manusia itu adalah sebuah organ tubuh yang terdiri atas 3 hal. Yang paling pertama itu adalah fisik, yang kedua itu adalah akal, dan yang ketiga itu adalah ruh. Dikatakan manusia dalam ajaran agama Islam kalau ketiga hal ini itu terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, maka dia belum menjadi manusia yang paripurna dan sempurna. Yang pertama itu adalah fisik, dan semua ketiga hal ini membutuhkan asupan supaya membuat kehidupan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asupan daripada fisik kita itu kan makanan. Jadi kalau mau bagus ini fisik tak, ya harus diberikan asupannya. Bayangkan kalau ada orang tidak makan, apa yang terjadi kira-kira? Tidak bagus bodinya, ya. Pasti bodinya itu tidak sesuai, ya. Pasti tidak nyaman melihatnya. Jadi butuh yang namanya makanan. Butuh ki yang namanya kapurung, ya. Butuh ki yang namanya parede. Butuh ki yang namanya coto. Butuh ki yang namanya konro. Kalau di sini alhamdulillah saya sering menikmati itu namanya apa itu yang kayak konro? Kenapa saya lupa sekali? Ya, rawon. Masya Allah, itu kalau ibu-ibu di sini makan rawon, ya Allah, nikmat betul ya. Alhamdulillah. Semoga di sini semua warga sehat-sehat semua. Di sini ya tempat berbuka yang paling unik di Sorowako. Alhamdulillah. Dan itu pahalanya Pak, Ibu, luar biasa. Kasih makan takjil saja, itu pahalanya besar. Ini bukan cuma takjil, dikasih takjil, dikasih makan besarnya lagi. Apa tidak berlipat ganda itu pahalanya orang Pontada? Insya Allah berlipat ganda insya Allah. Menunya banyak lagi. Tapi kalau yang namanya rawon, itu yang bikin susah itu, ya. Susah untuk lupa rasanya. Enak betul. Alhamdulillah. Subhanallah, kita butuh semua itu, ya. Untuk apa? Membuat fisik kita itu menjadi bagus. Itulah asupan daripada fisik ini. Yang kedua, akal. Butuh juga yang namanya asupan. Apa asupannya kita punya akal? Asupannya adalah belajar. Harus belajar. Makanya dalam ajaran agama Islam, belajar itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim, laki-laki maupun perempuan. Itulah asupannya kita punya akal, yaitu belajar insyaallah. Jadi kita ini harus senantiasa belajar. Istilahnya orang itu, mohon maaf Inggris saya agak kurang bagus ya, seperti itu. Ya, apa istilahnya itu? Ada di SMA Sorowako ya, learning more, ya teaching less, ya seperti itu. Selalu belajar dan selalu mengajar. Itu proses yang tidak bisa, ya, tidak ada hentinya. Itulah proses yang unlimited sampai kita ya masuk ke dalam kuburan, baru selesai itu proses belajar dan mengajar insyaallah. Jadi umat muslim itu tidak ada namanya dikotomi ilmu. Semua ilmu kita pelajari, ya. Yang penting satu saja tidak boleh dipelajari, ilmu hitam. Selain itu pelajari semuanya insyaallah. Ilmu fisika, matematika, biologi, semuanya kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu itu adalah alat untuk kita mengetahui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Masya Allah justru banyak saintifik, ya, orang-orang sains, orang-orang yang bergelut dalam bidang umum itu justru yang menggali kebesaran-kebesaran Allah melalui pemahamannya tentang al-kaun, yaitu penciptaan alam semesta dan juga ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terakhir ada yang dinamakan dengan ruh. Ruh kita ini butuh juga yang namanya asupan. Apa asupannya ruh kita? Tentu adalah asupannya yang dinamakan dengan ibadah.
ibadah di hadapan Allah. Salat yang kita lakukan, mengaji yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, sebenarnya itu kebutuhan kita, bukan cuma kewajiban saja. Sewaktu seseorang berusaha untuk menghindarkan diri daripada ibadah-ibadah tersebut, maka sebenarnya ada sesuatu yang kurang dalam diri, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Kenapa? Karena butuh tubuh ini yang namanya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti butuhnya tubuh ini sewaktu kita mau makan dan minum, sewaktu kita mau belajar dan seterusnya. Oleh sebab itulah alhamdulillah di bulan Ramadan ini ya, ruh kita diisi banyak sekali dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dengan zikrullah, dengan menjaga salat-salat kita, sehingga insyaallah dengan semua ini kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh gelar yang sangat mulia, yaitu la'allakum tattaqun insyaallah. Mungkin ini saja yang kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kemuliaan kita semakin bertambah di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita kelak di akhiratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.